Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini insyaallah kita akan bertadabbur surat Al-Hadid ayat yang ke-16 dan 17. Dibuka mushafnya atau yang buka handphone, bawa handphone dibuka handphonenya. Al-Hadid surat keberapa jamaah rahimakumullah? 57. Maman Al-Hadid, besi. Cukup unik nama sebuah surat, namanya surat besi. Hampir semua dalam kehidupan kita tidak bisa luput dari yang namanya unsur besi. Dari sesuatu yang paling kecil hingga yang sangat besar membutuhkan unsur besi yang melambangkan sebuah kekokohan, kekuatan. Bangunan tidak akan bisa berdiri tegak kalau tanpa ada besi. Hatta handphone yang panjenengan pegang pasti ada unsur besinya. Semua hampir ada besinya. Baik, sudah ketemu Al-Hadid ayat yang ke-16 dan 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ayat ini berbicara tentang teguran yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lil ladzina amanu. Apakah belum datang kepada orang-orang yang beriman? Tidakkah datang kepada mereka? Apa yang belum datang kepada mereka? Antahsya'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Untuk khusyuk hati-hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah diturunkan dari sebuah kebenaran, yakni Al-Qur'anul Karim. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Maka menjadi panjang, lama, berlalu masa itu, hati-hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Wa katsirum minhum fasikun. I'lamu, ketahuilah, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah yuhyil arda ba'da mautiha, yang menghidupkan bumi yang tadinya bumi itu adalah mati kering kerontang. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sungguh telah menjelaskan kepada kalian siapa Allah akan tanda-tanda kebesarannya. La'allakum ta'qilun,
agar kalian memikirkannya. Ayat ini secara historisitas atau asbabun nusul yang biasa kita kenal, diriwayatkan oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari Muqatil bin Hayyan. Ini ketika para sahabat bersenda gurau, banyak lalai dalam kehidupannya, maka Allah mengingatkan dengan ayat ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu. Sampai kapan hati kalian akan menjadi khusyuk? Di riwayat yang lain diriwayatkan dari Ibnu Hatim dari As-Suddi yang bersumber dari Qasim bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan suatu cerita kepada Rasulullah, maka turunlah ayat di dalam surat Yusuf ayat 3, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu kisah yang paling baik. Namun para sahabat masih meminta kepada Rasulullah untuk menceritakan cerita-cerita yang lain. Maka Allah menurunkan ayat ini. Di riwayat yang lain disampaikan bahwa dari Ibnul Mubarak, ketika para sahabat sewaktu itu hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka menderita penghidupan yang pahit. Mereka merasa lemah lunglai dari kehidupan sehari-hari dan bermalas-malasan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka turunlah teguran dari Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ayat ini turun setelah 13 tahun sejak wahyu pertama diturunkan. Bahkan ada riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud, ayat ini turun setelah 4 tahun masa Islam. 13, ada yang menyebutkan 14. Intinya adalah bahwa ayat ini turun sebagai teguran kepada para sahabat kala itu. Ini historisitasnya. Bagaimana dengan kita saat ini? Alam ya'ni lil ladzina amanu. Belumkah waktunya telah tiba untuk orang-orang yang mengaku beriman? Ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dihadapkan kepada kita yang mengaku beriman. Ketika kita mengaku beriman, sudahkah kita wujudkan dalam sikap dan perilaku kita? Sampai kapan kata Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Untuk menjadikan hati kita khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga khusyuk di dalam menghayati firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Ini juga menunjukkan bahwa alam ya'ni lil ladzina amanu. Sampai kapan? Ini memberikan indikasi bahwa kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengolor-olor waktu, untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Coba kita perhatikan jamaah rahimakumullah. Setan buat orang-orang seperti kita, buat antum semuanya, tidak akan menggoda lewat sudahlah enggak usah sholat, sudahlah enggak usah tahajud, sudahlah minum minuman keras. Tidak akan masuk dalam hal yang seperti itu. Lewatnya mana coba? Setan buat orang-orang seperti antum tidak akan pernah bilang jangan sholat, jangan sedekah, jangan baca Quran. No, enggak akan seperti itu. Apa yang disampaikan nama setan buat antum semuanya, buat kita? Udah, nanti dulu. Mau sholat tahajud, nanti dulu, masih jam berapa sekarang? Udah tidur lagi aja. Benar begitu Kak? Setelah bangun, oh iya sih baru jam 2, ntar dulu deh. Habis itu bangun lagi jam 3, masih bentar lagi. Itu setan masuknya kepada orang-orang seperti antum.
Alam ya'ni lil ladzina amanu, mengolor-ngolor waktu, menunda-nunda waktu. Ketika kita menunda untuk berlaku kebaikan, apa yang diisi oleh kita? Tidak ada di dalam diri kita kecuali dua. Imma itu adalah sebuah kebaikan, ketaatan kepada Allah, atau keburukan. Ketika kita menunda diri kita untuk melakukan sebuah kebajikan, sebuah kebaikan, maka potensi yang akan mengisi aktivitas kita adalah kebalikannya. Sesuatu yang melalaikan. Sesuatu yang hanya memperturutkan hawa nafsu kita. Karena tidak ada pilihan yang lain. Ketika kita mau berinfak, mau bersedekah, sudah disiapkan dari rumah kadang. Udah nanti aja dulu. Coba pikir-pikir lagi deh apa yang kamu mau masukkan itu. Jangan sok-sokan deh, gitu biasanya. Nanti kamu dianggap ria, nggak jadi akhirnya. Atau yang punya lembaga, sudahkah kamu lembagamu sudah baik atau tidak? Kok sok-sokan mau bantu lembaga orang lain? Setan masuknya dari situ. Maka jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Menunda untuk berbuat kebaikan sama dengan menunda pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita banyak menunda entar dulu, maka jangan heran kalau doa-doa kita juga ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu dilawan jamaah rahimakumullah. Perlu dilawan, jangan malas dan menunda. Paksakan untuk bersegera di dalam berbuat kebaikan. Alam ya'ni lil ladzina amanu. Sampai kapan kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kapan waktunya? Belum tiba emang waktunya untuk berbuat kebajikan. Ini khitabnya langsung sangat jelas kepada orang-orang yang mengaku beriman. Kita semua mengaku beriman dan ingin diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya yang beriman. Maka tunjukkan dengan sikap dan perilaku kita. Bukan hanya dengan pengakuan sendiri, bukan hanya dengan lisan kita. Bukan kita mengaku sebagai orang yang beriman tapi tidak ada implementasi dalam keseharian kita. Jangan tunda-tunda untuk berbuat kebaikan, karena ketika kita menunda maka akan diisi oleh kebalikannya, sesuatu yang melalaikan. Banyak di antara kita memang saat ini adalah bukan tidak mau sholat, tidak mau beribadah, tapi malas untuk bersegera dalam segala hal, terutama dalam kebajikan. Kita banyak dilalaikan. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian dari kebaikan Islam seseorang, kalau ngelihat kebaikan Islam seseorang, dilihat apakah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Kalau yang aktivitasnya masih berkaitan dengan yang melalaikan, tidak menguntungkan secara duniawi, apalagi untuk akhirat, maka dipertanyakan keislamannya dan keimanannya. Karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Itu bagian dari baiknya Islam seseorang dilihat dari aktivitasnya. Apakah aktivitasnya melalaikan, hanya memperturutkan hawa nafsunya, atau bermanfaat untuk dunia, terlebih lagi kepada akhiratnya. Ini benar-benar kalau direnungi sungguh luar biasa ayat ini. Sampai ada dua ulama besar yang karena dengan ayat ini menjadi bertaubat dan menjadi orang yang hebat luar biasa. Jamaah ngerti Fudail bin Iyad? Pernah dengar ulamanya? Fudail bin Iyad sama Ibnu Mubarak, ulama besar, imam besar. Ada yang menyampaikan Fudail bin Iyad ini salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i juga, para tabi'in. Apa kisahnya? Fudail bin Iyad ini adalah seorang perampok
kelas kakap yang ditakuti oleh semua golongan pada masanya. Bukan hanya perampok kecek-kecek, tapi gangster terbesar, perampok yang paling ditakuti. Sampai pada masa itu, ketika anak-anak kecil itu rewel, orang tuanya akan menakut-nakuti, nanti saya akan bawa kamu ke Fudail bin Iyad. Kalau sekarang orang tua nakut-nakutin apa? Polisi, bawa dokter gitu. Pada masa itu bukan polisi, bukan dokter, tapi di bawah siapa? Fudail bin Iyad. Saking menakutkannya Fudail bin Iyad pada waktu itu. Dikisahkan di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Ketika itu Fudail bin Iyad berencana untuk merampok sebuah rumah. Namun ketika ingin memasuki rumah itu, terdengar lantunan ayat di surat Al-Hadid ayat yang ke-16 ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Ayat ini yang terdengar oleh Fudail bin Iyad, langsung Fudail bin Iyad waktu itu menangis, tersungkur, tersujud. Apa yang disampaikan? Al-an ya Rob, al-an ya Rob, al-an ya Rob. Sekarang waktunya, sekarang waktunya. Sekarang waktunya, kata Fudail bin Iyad, untuk khusyuk hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan bagaimana seorang perampok kelas kakap bisa tersentuh hatinya dengan ayat ini. Ini seorang perampok. Dan banyak asar yang hingga saat ini kita ambil ibro dan hikmah dari qaul Fudail bin Iyad, dari kisah-kisah Fudail bin Iyad. Karena ayat ini akhirnya Fudail bin Iyad memiliki julukan adalah hamba yang senang beribadah di Mekah Al-Madinah, di dua kota suci. Tersentuh gara-gara surat Al-Hadid ayat 16 ini. Yang satunya adalah Ibnul Mubarak, yang tadi juga memberikan asar. Bagaimana Ibnul Mubarak yang tadinya adalah suka bermain musik, bermain kecapi, bermain gitar. Suatu saat ketika sedang sendiri, dia ingin mengubah sebuah lagu dengan bermain kecapi dan gitar. Ada seekor burung yang hinggap di salah satu gitarnya, yang kalau didengar, kata Ibnu Mubarak, terdengar lantunan seperti ayat 16 ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ini benar-benar akhirnya merubah Ibnu Mubarak menjadi ulama yang besar, bertaubat. Pertanyaan buat kita selama ini adalah, apa yang menyebabkan kita hati ini masih belum khusyuk, belum bersungguh-sungguh untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, belum benar-benar untuk mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira yang menyebabkan sehingga hati ini menjadi keras? Kata kunci di dalam ayat ini, di ayat yang 16 adalah antahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Khusyuk, apa itu khusyuk? Khusyuk adalah hati yang menjadi lembut, tenang, tunduk dan damai mengingat Allah. Banyak kita yang kurang pas di dalam memahami kata khusyuk. Khusyuk selama ini dipahami banyakan kita apa, Pak? Enggak bisa khusyuk sholatnya. Khusyuk itu bukan hanya sekedar sunyi, sepi. Makanya banyak yang ribet di masjid terkait dengan anak kecil. Enggak boleh bawa anak kecil ke masjid karena mengganggu. Mengganggu apa? Mengganggu kehusyuannya.
Karena yang dianggap bisa khusyuk itu ketika suasana sunyi senyap. Tidak bisa sunyi senyap itu menjadikan khusyuk, jamaah rahimakumullah. Khusyuk itu adalah af'alul qalbi. Khusyuk itu adalah pekerjaan-pekerjaan hati yang datang dari dalam diri kita. Yang menyebabkan kita bisa khusyuk karena muncul dari dalam diri kita, dari kolbu kita. Bukan karena adanya anak-anak yang rame, yang sunyi senyap, bukan karena itu penyebabnya. Yang menyebabkan kita bisa khusyuk itu adalah ketika muncul dalam diri kita sebuah perasaan setelah munculnya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita ini tidak bisa menghadirkan pengagungan terhadap Allah, maka mustahil kita akan bisa khusyuk. Salat kita tidak akan bisa khusyuk ketika kita salat tidak paham apa yang kita baca. Ketika dari bacaan-bacaan yang kita baca itu tidak menghadirkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mustahil untuk bisa khusyuk. Jadi sebenarnya tidak berpengaruh besar mau ada anak yang rame, mau gimana, kalau emang kita sudah apa yang kita baca kita pahami, apa yang kita baca kita paham maknanya, sehingga muncul pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Disitulah akan muncul rasa khusyuk kita itu. Dan di dalam ayat ini, antasya'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haq. Khusyuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini munasabahnya dengan surat Al-Anfal ayat yang ketiga. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Innama ini adalah hadadul hasr, pengecualian. Yang disebut sebagai orang-orang yang beriman itu hanyalah, innama, hanyalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika asma Allah disebut maka bergetar hatinya. Ini kalau mau ngecek bahwa kita sudah benar-benar beriman atau tidak. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan firman-firman Allah, maka akan bertambah keimanannya. Akankah kita sudah seperti itu saat ini? Ketika mendengar firman Allah bergetar hati kita. Ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an, maka bertambah keimanan kita. Masih jauh untuk sampai kepada itu. Hatta saya pun juga masih jauh untuk ke situ. Namun jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk menuju ke arah ke sana. Bagaimana untuk terus hati ini jadi benar-benar bergetar ketika asma Allah kita dengarkan. Apa yang menyebabkan kita tidak bergetar ketika asma Allah disebut? Karena kurangnya ma'rifatullah, kurangnya pemahaman kita terhadap sifat-sifat Allah. Tidak takutnya kita terhadap janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kurang berharap terhadap janji-janji Allah. Ini yang menyebabkan kita tidak bergetar. Siapa si Allah itu? Siapa Rabb itu? Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran itu adalah kalamullah. Siapa Allah itu? Ini dijadikan sama kita abai selama ini. Tidak benar-benar ingin memahami bahwa semua yang mengatur kehidupan ini, yang memberikan kita nafas, memberikan kita rezeki, memberikan kita istri, kehidupan keluarga, semuanya Allah. Yang mengatur semua gerak-gerik kita adalah Allah. Yang menggerakkan semua sendi-sendi kita adalah Allah. Yang mengedipkan mata kita adalah Allah semuanya. Tanpa Allah kita tidak akan pernah bisa apa-apa. Tapi kita tidak pernah takut akan hal itu. Dan tidak pernah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan hal-hal yang diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Kita seringkali melalaikannya. Saya seringkali menyampaikan, karena Allah juga menyampaikan ini dalam Al-Quran. Pernahkah kita berpikir ketika matahari masih terbit dari timur pagi hari ini, memancarkan sinar dan cahayanya, pernah kita bersyukur Bapak Ibu jemaah rahimakumullah?
akan hal seperti itu, dan nanti sore masih setia terbenam di ufuk barat, yang akhirkan menjadinya pergantian antara siang dan malam, malam menjadi siang. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Allah pergantikan antara malam dan siang, siang dan malam. Ini merupakan tanda kebesaran Allah yang jarang sekali kita cermati dan bahkan kita syukuri. Allah juga menyampaikan di dalam surat Al-Qasas, tidakkah engkau perhatikan bagaimana kalau aku jadikan semuanya adalah malam hingga kiamat? Bisa kebayang nggak kalau semuanya hari kita sudah bentuknya malam semua, jamaah rahimakumullah? Malam semua sepanjang hari, tidak ada siang. Begitupun juga sebaliknya, kalau Allah jadikan semuanya adalah siang semua, nggak ada malam. Kalau Allah jadikan malam semuanya, kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya berusaha di siang hari. Dan kalau Allah jadikan siang semuanya, kita akan pernah merasakan nikmatnya bagaimana istirahat di malam hari. Ini tanpa kita syukuri. Dan ini kalau kita tidak cermati dalam kehidupan kita, tidak menyentuh dalam kehidupan kita, dalam kolbu kita, ini yang bisa menyebabkan kita masih bermalas-malasan untuk benar-benar antahsya'a qulubukum lidzikrillah, yang menyebabkan kita masih benar-benar keras hati kita. Berapa banyak yang kita persiapkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran dalam sehari? Allah berikan kita usia, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun mungkin, ada yang 40, ada 30 tahun. Berapa kali kita hatam Al-Quran, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah? Hatam membaca Al-Quran berapa kali dalam umur kita yang sudah sejauh ini? Sudah berapa kali juga hatam membaca terjemahannya? Sudah yang pernah terhatam terjemahannya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah? Siapa yang pernah menghatamkan baca terjemahannya? Kalau tidak ada yang menghatamkan baca terjemahannya, cuma ada dua pilihannya. Yang satu karena sudah ngerti dengan bahasa Arabnya, dan mudah-mudahan itu yang terjadi pada kita. Atau yang kedua, emang tidak ingin tahu apa yang Allah berikan kepada kita sebagai rahmat terbesar Al-Quran itu. Yang mana kira-kira kita itu? Satu di antara duanya atau dua-duanya? Alam ya'ni lilladzina amanu, sampai kapan kata Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar khusyuk hati kita untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an itu adalah eksak, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai guidance of life, petunjuk dalam kehidupan kita. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan, petunjuk buat kita. Alam ya'ni lil ladzina amanu, sampai kapan masih lalai dalam kehidupan ini? Apa sih sebenarnya yang menjadikan kita itu lalai untuk benar-benar mempelajari Al-Quran di dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berzikir? Tidak ada lain kecuali karena memperturutkan hawa nafsu kita, karena godaan duniawi yang begitu menggoda. Padahal Allah juga sudah menyampaikan bahwa innamal hayatud dunya mata'ul ghurur, kenikmatan yang semu dan menipu. Itu yang menyebabkan kita fokus ke situ. Di pertemuan yang sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa dunia ini tidak lebih dari 60 hingga 70 tahun dibanding dengan akhirat yang begitu lamanya, tidak bertepi, tidak berujung masanya sampai kapan. Yang sehari sebanding dengan 1000 tahun. Itu yang kita tukarkan selama ini. Kita menukar tujuan yang sebenarnya untuk tujuan akhirat, untuk dunia yang sebentar. Kita itu sebenarnya hidup dalam alam hakikat atau bukan di saat ini? Dunia ini bukan alam hakikat, jemaah rahimakumullah. Alam hakikat yang sebenarnya adalah alam akhirat. Dunia ini adalah alam untuk apa? Menyiapkan bekal saja.
alam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di dunia ini adalah bentuk ujian untuk mempersiapkan bekal kita. Mau Allah berikan dengan kenikmatan, itu adalah ujian. Diberikan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, itu bukan anugerah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan harta itu, dengan jabatan itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan harta yang kita miliki akhirnya lebih banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan malah sebaliknya? Ketika hartanya sudah banyak, ketika jabatannya sudah tinggi, sibuk ngurusin itu semua. Harta banyak, bisnis banyak, sibuk ngurusin bisnisnya. Jabatannya banyak, tinggi jabatannya, akhirnya habis untuk meeting sana sini. Lalai lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi pada saya juga, mungkin pada antum juga. Jangankan sibuk dengan urusan bisnis, sibuk untuk menyiapkan materi, untuk yang terkesan beribadah kepada Allah, itu juga banyak melalaikan akhirnya, keras hatinya. Saya biasanya merutinkan setelah sholat subuh untuk bisa minimal 1 juz. Ketika ngisi kajian seperti ini, lewat 1 juz, berat untuk menggantinya. Berat untuk menggantinya. Coba bayangin kalau tidak terjadi. Kalau sibuk dengan ini, menyibukkan dengan taklim seperti ini. Untuk mengganti 1 juz yang sudah rutin setelah sholat subuh, kira-kira menggantinya kapan? Berat jamaah rahimakumullah. Apalagi kita disibukkan dengan urusan dunia. Kita sibuk dengan taklim seperti ini, untuk ngaji 1 juz dalam sehari susah, berat akhirnya juga. Ini terjadi pada saya. Mencari waktu untuk mengganti yang 1 juz itu berat. Maka jangan banyak habiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Baik manfaat buat dunia, terlebih untuk bermanfaat akhirat. Jangan ditunda-tunda, sudah mulai benar-benar action untuk mulai belajar, mulai memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kita dalam sehari kita diberikan 24 jam, paling kita cuma ngabisin waktu nggak lebih dari sejam. Ada yang sampai 3 jam ngabisin waktu untuk baca Al-Quran, Bapak Ibu jamaah. Hampir nggak ada. Paling banter 1 jam. Gimana mau sampai 3 jam? Baru baca selembar, mata ini udah sepet bukan? Sudah angop gitu. Baru selembar gitu. Nggak ngerti, antum cari gitu enggak? Saya begitu soalnya. Tapi dipaksain. Tetap harus dipaksa. Baca selembar itu sudah angop sudah sepet mata kita. Tapi kenapa kalau baca WA, baca Facebook, IG, TikTok, YouTube, sejam nggak berasa kita. Di scroll gitu. Dibuka, ditutup, di scroll ganti yang lain. Nggak berasa kita. Tapi ketika baca Al-Quran, dibuka selembar aja sudah sepet mata kita. Sudah angop-angop bacanya. Sebenarnya gitu. Setan, Mbak, kerjaannya. Maka dipaksain. Jangan ditunda dan harus dipaksain. Gimana doanya agar bisa gak seperti itu? Allahumma paksain. Allahumma paksain gitu. Pokoknya paksain aja. Kalau nggak kuat juga dipaksain, ambil wudu, lanjutkan. Jangan berhenti. Jangan ditaruh dulu terus tidur dulu, nggak bisa. Apalagi kalau di sampingnya ditaruh handphone, bahaya. Ngaji jarum selembar ada tuing gitu. Diambil handphonenya. Dibaca nggak berasa sampai 30 menit. Lupa udah bacaannya. Begitu kan kita itu? Begitu. Kenapa saya tahu? Karena saya ngalamin. Akhirnya bercerita juga. Itu yang terjadi. Godaannya luar biasa. Maka Allahumma paksain. Paksain, jangan kalah dengan setan. Minimal benar-benar disisihkan waktu kita.
Diniatkan dalam 24 jam, berapa jam yang kita niatkan untuk Al-Quran? Mau 1 jam, mau 2 jam. Kalaupun tidak full 2 jam dalam sekali duduk, dicicil Bapak Ibu yang rahimakumullah. Tapi niatkan betul-betul ya, diniatkan. 2 jam saya wakafkan waktu saya untuk Al-Quran dalam sehari. Dicicil boleh, tapi kalau bisa jangan dikurangin. Mau sekali duduk atau dicicil setelah subuh 1 jam. Nanti setelah asyar 30 menit, habis maghrib ke isya 30 menit, sudah 2 jam. Itu bagus. Subuh, setelah asar, setelah maghrib dicicil. Atau nanti tengah malam juga, di sepertiga malam. Jangan hanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat buat kita. Yang harus kita persiapkan adalah waktu terbaik untuk Al-Quran. Yang kedua adalah tempat yang terbaik. Ketika ingin baca Al-Quran, pilih waktu yang terbaik, waktu prime time. Jangan waktu-waktu sisa. Selama ini kita pergunakan waktu-waktu capek kita untuk dengan Al-Quran. Susah kita untuk masuk memahami Al-Quran. Cepat capek kita. Karena apa? Udah keburu lelah. Karena bukan waktu-waktu prime time yang kita pergunakan untuk Al-Quran. Kapan biasa kita ngaji, Pak? Setelah capek, selesai bekerja. Capek. Ya, tapi minimal baiklah daripada tidak sama sekali. Namun kalau kita pilih waktu terbaik, insya Allah juga akan kita menghasilkan yang terbaik. Begitupun dengan tempat. Ketika ingin baca Al-Quran, pilih tempat yang terbaik. Dan dalam kondisi yang terbaik. Apa tempat yang terbaik? Ya kalau bisa di rumah kita ada mihrab lah. Kita selama ini orientasi orang-orang saat ini kalau bangun rumah kebanyakan bukan mihrab dulu yang dipikirkan. Apa yang dipikirkan? Ada minibar, ada kolam renang, ada apa lagi Pak? Home theater. Itu kan. Rumah nggak ada home theaternya nggak keren. Sampai mindahin minibar ke rumah. Dekat dapur ada minibarnya. Gelasnya digantung terbalik gitu. Ada tempat botol-botolnya gitu. Ada yang begitu Pak. Minibar ada di rumah. Home theater ada di rumah. Tapi untuk mihrab nggak ada. Mihrabnya di mana? Di ruang keluarga kadang. Jadikan mihrab. Kapan mau berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kapan mau khusyuk hati ini? Kalau tidak menyiapkan tempat yang terbaik, tidak menyiapkan waktu yang terbaik, mulai harus berubah. Semuanya orientasi yang kita lakukan adalah hanya untuk yang bertujuan akhirat. Dunia pasti akan ngikut. Baik, jamaah rahimakumullah. Dilanjutan ayatnya adalah Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa la yakunu janganlah kalian menjadi kal ladzina seperti orang-orang utul kitaba yang mereka telah diberikan kitab. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Jangan seperti mereka. Apa yang terjadi pada mereka? Fatala alaihim amadu faqasat qulubuhum. Mereka telah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahudi dan Nasrani itu diberikan kitab, Zabur, Injil, Taurat. Ada kitabnya. Tapi mereka terlalu lama tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an itu. Dengan kitab-kitab mereka, mereka tidak berinteraksi dengan itu semua. Bahkan mereka melempar ke belakang mereka. Kitab yang telah diberikan oleh Allah tidak dijamah oleh mereka, dibiarkan oleh mereka. Maka itu yang menjadikan faqasat qulubuhum, menjadi keras hati-hati mereka. Begitupun dengan kita. Hampir semua kita di rumah punya Al-Quran. Al-Quran kita masih bagus atau sudah lecek Pak? Bagus gitu, masih bersih, masih licin gitu, rapi gitu, atau sudah lecek? Banyak yang masih utuh Al-Qurannya, punya Al-Quran di rumah, tapi masih utuh.
Maka disampaikan oleh Allah, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Karena lamanya tidak berinteraksi dengan kitab-kitabnya, karena lamanya kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran, itu yang menjadikan akhirnya hati kita keras. Kok bisa hati manusia itu keras? Gimana tidak kalau tidak berinteraksi dengan Al-Quran? Tadi saya membacakan, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lau anzalna hadzal qur'an, kalau sekiranya Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu, kalian akan melihat gunung itu khusyuk, tunduk, mutasaddian, terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung-gunung yang keras yang kita lihat kokoh seperti itu, bisa khusyuk, tunduk dan terpecah belah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan hati kita? Maka jangan salah kalau hati ini akhirnya lebih keras dari itu semua. Lah, gunung aja bisa terpecah belah khusyuk karena takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Hati ini memang jarang sekali takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Orang-orang yang takut kepada Allah itu hanya orang-orang yang berilmu. Yang menyebabkan akhirnya hati ini adalah keras karena sudah lama tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena kita tidak benar-benar mempelajari Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an dan mengamalkan kandungannya. Itu yang menjadikan hati kita keras. Yang menjadikan hati ini lebih keras dari gunung. Makanya Allah juga menyampaikan, ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu Pak, kalau sudah keras hatinya, seperti an'am, binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih sesat dari itu semua. Saya sempat berpikir, kenapa diumpamakan dengan binatang ternak? Kenapa tidak diumpamakan dengan binatang-binatang yang lain? Orang-orang yang keras seperti ini. Kalau kita lihat yang punya binatang ternak, Mbak Kadir banyak ternaknya katanya. Coba diperhatikan, binatang-binatang ternak itu begidek kata orang apa sih? Begitu gitu. Kalaupun taruh di pinggir tol, ada sapi di pinggir tol, ada mobil F1 lewat, puing gitu, keras gitu. Noleh nggak kira-kira? Nggak noleh sapi itu, Pak. Ada mobil kebut-kebutan, nggak akan noleh, nggak noleh. Tapi kalau burung langsung terbang kan? Itu hebatnya Al-Quran, yang diumpamakan orang-orang yang keras hatinya seperti binatang ternak. Kenapa binatang ternak? Mau diapain udah gak gitu aja, cuek bebek udah. Maka perumpamanya seperti binatang ternak, bukan binatang yang lain. Mau ada hiruk pikuk, ada pesawat, udah diem aja tuh gitu aja, makan aja, perut aja yang dipikirkannya, urusan perut aja. Binatang ternak itu gitu, urusan perut aja yang dipikirkan. Mau ada dentuman, ada apa gitu, ada petir, ada apa, diam aja pasti gitu, makan aja perut aja. Itulah perumpamaan manusia apabila hatinya sudah keras, tidak dipergunakan hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak dipergunakan telinganya untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak dipergunakan matanya untuk mencermati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih parah dari binatang ternak itu. Itu perumpamannya kalau hati sudah keras. Apa yang menyebabkan? Yaitu tadi, diberikan hati, diberikan pendengaran, diberikan mata, diberikan tangan, tidak dipergunakan untuk mencermati
tanda-tanda kebesaran Allah, baik itu Qur'aniyah maupun kauniyah. Yang Qur'aniyah adalah tidak mau mencermati Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mentadabbur Al-Qur'an. Yang kauniyah tidak mau melihat bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di dalam lingkungan kita, yang akhirnya muncul pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menyebabkan hati ini menjadi keras. Bahkan wa katsirum minhum fasikun, yang menyebabkan akhirnya orang-orang seperti ini banyak menjadi fasik. Apa itu fasik? Apa itu fasik? Ingkar, apalagi? Orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang menganggap kemaksiatan, kedurhakaan, perbuatan-perbuatan dosa itu dianggap hal yang biasa. Hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa itu dianggap hal yang biasa. Bahkan tidak sedikit yang membanggakan perbuatan-perbuatan itu. Ada nggak saudara-saudara kita yang seperti itu? Banyak yang bangga menceritakan tentang perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Dulu waktu saya muda, kalau minum saya, 1 botol saya langsung teguk sekali habis. Sak botol-botolnya saya teguk. Diceritain seperti itu. Dan itu bangga buat mereka, sebagian orang bangga untuk seperti itu. Ada nggak seperti itu? Banyak. Tanda-tanda orang fasik. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Kembali lagi jamaah rahimahullah. Tidak takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau Allah sudah menutupi perbuatan-perbuatannya, tidak ada orang yang tahu, dia malah menceritakan, waktu muda saya dulu, nggak tahu aja. Saya itu biasa merampok, mencuri, khomer, zina. Allah sudah tutupi. Lah kalau dibuka, kira-kira apa yang terjadi? Berarti tidak takut akan neraka. Sudah tahu bahwa itu perbuatan bermaksiat kepada Allah, dibuka. Apa ancamannya orang-orang yang seperti itu? Tidak ada lain adalah neraka jahanam. Banyak masih seperti ini. Hati yang keras akhirnya tidak takut akan ancaman Allah. Sehingga orang-orang menjadi orang-orang yang fasik. Baik, yang berikutnya di ayat yang ke-17-nya. Walaupun hati sudah mengeras, ini Ar-Rahman ya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Alimul ghaibi wasyahada huwar Rahmanur Rahim. Sifat Allah yang selalu ditampakkan di awal adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Ar-Rahman Ar-Rahimnya ini mengalahkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah masih membuka pintu selebar-lebarnya. Apa yang disampaikan? I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah oleh kalian semuanya, yang hati kalian sudah keras sebelumnya, yang kalian sudah lalai terhadap Allah, yang kalian lebih banyak memperturutkan hawa nafsunya, i'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, yuhyil arda ba'da mautiha, menghidupkan bumi yang sudah mati. Apa korelasinya dengan ayat 16-nya? Bumi yang sudah mati, yang sudah kering kerontang, bisa Allah hidupkan, ditumbuhkan kembali. Begitupun dengan hati kita. Yang hati kita sudah tadinya sudah lalai, sudah keras, bisa kembali hidup, sebagaimana Allah sampaikan bahwa Allah bisa menghidupkan kembali bumi yang sudah mati. Allah memberikan perumpamaan kita dengan bumi, dengan tanah, karena unsur kita adalah dari tanah. Jadi sama. Tanah yang sudah mati, sudah mengeras, sudah kering, bisa hidup lagi. Apa yang bisa menghidupkan hati itu? Menghidupkan kembali hati. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sungguh, kata Allah, sudah Allah memberikan penjelasan kepada kalian. Apa yang diberikan? Tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah.
baik yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang ada di dalam lingkungan sekitar kita, fenomena yang kita harus bisa ambil pelajaran di dalamnya. Sudah Allah jelaskan itu. Jadi dengan ayat ini tidak ada peluang kita kelak akan komplain pada Allah. Ya Rob, saya tidak pernah mendengar seperti itu. Ya Rob, kenapa saya ada neraka? Saya belum tahu kalau ini salah, kalau ini tidak boleh. Kata Allah, qad bayyana lakumul ayat. Telah dijelaskan semuanya. Di mana Allah menjelaskan itu semua? Di dalam Al-Qur'anul Karim. Semua aturan-aturan yang jelas dalam hidup ini, semua yang menjadikan kita mudah dalam hidup ini, yang menjadikan kita akan bahagia di dunia ini dan selamat di akhirat, semuanya Allah telah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Tinggal kita mau atau tidak mempelajarinya, mau atau tidak mengambil mutiara hikmah yang ada di dalamnya. Itu pertanyaannya. Kalau enggak mau, sampai kapan lagi, kata Allah? La'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Saya selalu sampaikan, emang selama ini kita tidak berpikir? Kenapa Allah menyampaikan la'allakum ta'qilun? Berpikir enggak kita selama ini? Berpikir, Pak. Kalau enggak berpikir terus apa, Bung Yoto? Berpikir kita selama ini, tapi dijadikan berpikir untuk apa? Otak yang Allah anugerahkan kepada kita diberikan untuk dipergunakan supaya bisa berpikir. Tapi berpikir untuk apa? Berpikir untuk mencermati tanda-tanda kebesaran Allah di dalam Al-Quran, atau berpikir untuk urusan dunia? La'allakum ta'qilun, bukan agar kalian berpikir secara kasarnya. Kalau dikasarkan, di gaya opo otakmu itu terjemahan kasarnya. La'allakum ta'qilun itu bukan agar kita berpikir, tapi dipakai apa otak yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini? Dipergunakan untuk berpikir apa? Berpikir untuk merenung, mentadaburi Al-Quran sehingga kita bisa mengamalkan kandungannya, atau berpikir yang lain, berpikir hanya untuk memenuhi syahwat saja. Ini yang terjadi pada kita selama ini. Allah berikan otak untuk berpikir, tapi tidak untuk berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ayat ini adalah teguran yang sangat keras bagi kita kalau kita benar-benar mau mencermati, kalau kita benar-benar mau mentadaburinya. Entah sampai kapan akhirnya kita benar-benar hati ini akan tergetar ketika asma Allah diperdengarkan, dan akan bertambah keimanan ketika kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Ya nggak ngerti ya, saya pun dulunya mungkin sampai sekarang lebih tergetar ketika ayat-ayat suci Al-Quran itu dilantunkan dengan backsound yang mendayu-dayu gitu. Bukan karena paham maknanya. Gitu nggak antum itu? Atau kalau suaranya merdu banget gitu, bergetar hati ini. Tapi nggak bergetar akan makna yang ada di dalamnya, pengagungan yang ada di dalamnya. Saya juga masih mencari sampai sejauh ini bagaimana caranya agar hati ini benar-benar bergetar ketika asma Allah disebutkan, dan hati ini menjadi bertambah keimanan ketika ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan. Bagaimana caranya untuk bisa hadirkan seperti itu, jamaah rahimakumullah? Mulailah kita untuk benar-benar mengakui secara jujur bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bahwa Al-Quran itu adalah isinya adalah benar semuanya, bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar petunjuk buat kita semuanya. Mulai mengimani dan meyakini betul akan hal itu. Mulai belajar ketika kita bertemu dengan ayat-ayat yang bercerita tentang kisah-kisah azab yang pedih di akhirat,
untuk berhenti sejenak, bermohon kepada Allah, berdoa agar dijauhkan dari itu. Dan ketika kita bertemu dengan ayat-ayat tentang surga, berhenti sejenak untuk bermohon kepada Allah, berdoa agar kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus Ya'la. Bisa jadi kita tidak bergetar selama ini karena tidak terjadi seperti itu. Tidak benar-benar sungguh-sungguh bagaimana memahami kandungannya. Dan menjadikan betul-betul satu-satunya panduan dalam kehidupan kita. Al-Quran itu. Maka susah untuk menjadikan hati ini bergetar. Ini tanda-tanda keimanan jamaah rahimakumullah. Tanda-tanda keimanan. Kalau kita memang mampu beriman, harus diupayakan ke arah ke sana. Ya mudah-mudahan dengan adanya kajian seperti ini, belajar dimanapun, belajar bisa di mana saja. Ikut kajian bisa di mana saja. Bagian dari upaya kita, bagian dari ikhtiar kita untuk benar-benar mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk benar-benar berharap akan janji-janji Allah, untuk benar-benar takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya kalaupun ini hanya bertahan hingga sore nanti atau besok lah minimal. Nanti 2 hari lagi sudah hilang lagi biasanya. Makanya jangan berhenti belajar, jangan berhenti ikut taklim. Karena kita sering lupa soalnya. Kata Syekh di belakang, kenapa sering lupa? Karena sering makan nasi katanya. Kenapa kok nasi bisa bikin lupa? Karena sama. Nasi itu nasia. Nasia itu lupa maksudnya. Dalam bahasa Arab nasia itu maknanya lupa. Ketika sering makan nasi maka sering lupa. Emang begitu gitu Pak. Al-insan malul khata' wan nisyan, tempat salah dan tempat lupa. Sering lupa. Baru kayak gini kajian bertahan cuma sampai ya syukur kalau sampai siang atau sampai nanti malam, bersyukur kalau masih bisa bertahan. Tapi biasanya 2-3 hari sudah lupa lagi. Setelah dengar kajian semangat kencang beribadah, semangat mau belajar, ibadah. Ketika baru selesai kajian, setelah bertemu dengan hiruk pikuk duniawi, nanti malam, besok udah mulai lupa lagi. Makanya jangan berhenti belajar, jangan berhenti ikut kajian. Karena agar senantiasa terjaga, hati ini terjaga, terbimbing untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita diskusikan. Monggo, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sampun mungkin insyaallah. Baik, kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, mudah-mudahan yang sedikit ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kajian ini menjadi wasilah agar kita senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus berdoa mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah mudahkan kita untuk menapaki jalan menuju surga Firdaus Ya'la dan akan terhindar dari siksa api neraka. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.